Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji kita. Semoga kita semua tetap bisa istiqomah belajar. Karena kemuliaan manusia itu terletak pada ilmu. Dan ilmu kita peroleh melalui belajar. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara, kelawan sastra ngesti mulya. Dengan ilmu kita mencapai kemuliaan hidup. Jadi mari kita istiqomahi belajar kita. Teman-teman yang sudah tiap Rebu malam hadir di sini, mungkin juga ada yang sebenarnya sudah aktif mengikuti secara online, kemudian tidak sempat hadir di sini, juga tidak apa-apa. Yang baru menyempatkan hadir ke sini juga tidak apa-apa. Yang baru hadir saya ucapkan selamat datang. Seperti tadi ya diucapkan Mas Wahid, malam hari ini kita kedatangan tamu dari BPKRI. Nggih. Siapapun yang datang, monggo kita belajar bersama-sama. Mohon maaf, semoga kebagian kopinya. Kalau masih ada, kalau tidak kebagian, pokoknya dinikmati saja. Nikmatnya ngaji kalau offline itu ada ngantuknya. Itu justru senengnya di situ, ada perjuangan melawan ngantuk, itu nikmat. Baik, bismillah. Malam ini kita masih ada di sesi falsafah Jawa, kearifan Jawa. Jadi setidaknya dengan belajar kearifan Jawa, paling tidak kita tahu bahwa kearifan-kearifan filosofi Nusantara itu tidak kalah dalam, tidak kalah luar biasa dibandingkan banyak sistem filsafat yang lain. Minggu lalu luar biasa kita kenal filosofi ngono ya ngono ning ojo ngono. Malam hari ini kita belajar tentang manusia. Janmo tan kena kiniro. Jadi janmo tan kena kiniro itu kalau bahasa Indonesianya, manusia itu tidak bisa sepenuhnya diduga. Jangan gampang-gampang menghakimi orang. Jangan gampang-gampang menilai orang. Apalagi dilihat dari luarnya saja. Karena janmo tan kena kiniro. Ini sebenarnya ada bentuk lengkapnya. Bentuk lengkapnya itu giri, lusi, janmo tan kena kiniro. Giri itu gunung, lusi itu cacing. Ada yang menerjemahkan lusi itu air. Tapi ini maksudnya adalah apakah sebesar gunung atau sekecil cacing.
Apakah setinggi gunung atau serendah air? Manusia itu tidak dapat diduga. Giri, lusi, janmo, tan keno kiniro. Apakah kita berhadapan dengan orang besar atau orang kecil? Berhadapan dengan orang baik atau orang yang menurut kita jahat? Jangan gampang-gampang memvonis. Karena janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak bisa diduga. Ini pesan utamanya itu sebenarnya. Nanti kita urai secara lebih dalam. Ada variasi lain, karena ini pitutur ya. Kadang-kadang ada motif sesuai lokal tertentu, kepentingan tertentu. Misalnya ada yang bilang bukan janmo, tapi jalmo. Giri lusi jalmo tan keno kiniro. Maknanya sama. Janmo pakai N atau pakai L. Kalau dalam bahasa Sanskerta aslinya itu janmo. Cuma dengan lidah Jawa modern itu jalmo. Artinya manusia. Kalau teman-teman senang mendengarkan wayang mungkin sering dengar kata jalmo menungso. Jalmo. Nah, sebenarnya makna bahasa Sanskertanya janmo. Sama, yang penting tahu maksudnya ya. Seperti minggu lalu, ngono apa U pakai U apa pakai O itu bisa karepmu lah, yang penting maksudnya itu. Jadi intinya begitu. Nah, itu seperti minggu lalu, jalmo apa janmo ya. Istilah jalmo ini mungkin juga mirip dengan bahasa Jawa Barat, Sunda itu ada istilah jalma. Ada juga yang tidak kiniro, tapi ingino. Kalau ingino itu sudah berubah maksudnya meskipun tetap baik. Kalau giri, lusi, janmo, tan keno ingino. Ingino itu jangan dihina. Ingino itu jangan menghina. Jadi apakah sebesar gunung atau sekecil cacing, manusia tidak boleh dihina. Karena dia makhluknya Allah, karena dia kecintaannya Allah. Giri, lusi, janmo, tan keno, ingino. Dua-duanya penting, tapi apakah kiniro ataukah ingino? Cuma malam hari ini kita ambil yang kiniro. Jadi manusia itu tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Maka jangan gampang memvonis, merendahkan, atau juga jangan membuta, memuji, meninggikan. Siapa tahu yang kamu puji, kamu tinggikan itu besok jatuh. Siapa tahu yang kamu hina itu besok bisa naik derajatnya, martabatnya. Giri, lusi, janmo, tan keno, kiniro. Ini menurut saya penting ya hari ini, karena saya lihat di medsos itu hari ini kita pertandingan menghakimi orang. Ya, kita hari ini yang pro muji-muji, yang anti merendah-rendahkan. Tentang apa saja, tentang siapa saja. Itu ya. Kalau pakai peribahasa yang kemarin ya wajar sih, kadang kita suka seseorang atau benci seseorang, tapi ya ngono ya ngono. Ning ojo ngono. Jadi ya benci sih, tapi ya jangan berlebihan. Suka ya, mungkin kita sedang mengidolakan dia, tapi juga jangan berlebihan. Kenapa? Janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak bisa diduga. Hari ini kamu suka sekali muji-muji, tiba-tiba ada kasus satu. Apalah, selingkuh misalnya. Kan terus drop dia namanya di hadapanmu, anjlok dia. Padahal mungkin itu hoax saja, tapi sudah drop. Atau beneran memang begitu. Yang jelas, karena kamu kemarin terlalu mengidolakan, sekarang kamu terlampau sakit ketika tahu fakta kenyataan aslinya. Atau karena kemarin terlalu membenci, ternyata sekarang butuh. Ada perlu sama dia. Jadinya apa? Malu kita.
Jadi kemarin kayak ndak mau, kemarin kayak marah. Sekarang ada kepentingannya. Mungkin bikin koalisi atau bikin apa gitu. Terus jadinya kan malu. Terus diketawain orang. Ya, maka orang Jawa mengingatkan janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak bisa diduga. Oke, ayo kita maknai filosofi-filosofinya ya. Makna pertama, mari kita sadari kenapa sih manusia itu tidak bisa diduga. Karena manusia itu makhluk yang kompleks. Oh ini, saya tidak tahu kompleks itu bahasa Indonesia baku enggak ya? Baku ya, saya khawatirnya kamu kok saya bilang kompleks, bayanganmu kompleks apa gitu. Bukan ya? Ayo. Makhluk yang rumit. Jadi manusia itu tidak simpel. Jadi ini berhubungan dengan jiwa kita. Jadi filsafat Jawa itu tidak dangkal melihat manusia. Manusia itu tidak hanya tubuh, tapi ada 5 unsur. Raga, rasa, cipta, karsa, sukma. Nanti kita jelaskan satu-satu. Tapi makna dari janmo tan keno kiniro itu adalah manusia itu kompleks. Kita biasanya ngomentari orang itu dari kelihatan luarnya saja. Atau kata-kata yang sesaat keluar dari mulutnya. Atau kelakuannya dalam situasi tertentu. Itu yang membuatmu sering tertipu. Banyak orang tanya saya berkali-kali, Pak Faiz bisa marah enggak? Ya, karena kalian lihat saya kan pas ngaji saja. Kamu enggak tahu saya kalau di rumah. Gitu loh. Kamu hanya lihat sekarang saja, ya mesti maksud aku harus ngamuk-ngamuk di depan sini kan enggak mungkin. Ya kalau di rumah ya kadang-kadang marah, mau saya manusia. Kamu melihatku sempit, hanya waktu pengajian saja, tidak luas. Ya mungkin tanya mahasiswa kadang-kadang juga jengkel sama saya. Mungkin saya masuk kelasnya telat, atau ganti-ganti jam suka-suka saya. Jadi tidak selalu kamu menganggap saya baik, kata siapa saya 100% baik. Kadang-kadang ada jengkelnya, ada kecewanya, kadang ada marahnya, kadang... itulah manusia. Tidak sesimpel itu kamu menduganya. Mungkin kalian membayangkan misalnya ada ulama pengajian, ngomong ayat, terus kamu bayangkan ini mesti di rumah juga alim, tiap hari baca ayat, baca hadis, ya enggak juga. Itu kayak saya dituduh orang kalau di rumah juga filsafatan. Jadi istri saya sering ditanya itu, Bu Pak Faiz gimana ya kalau di rumah? Seneng ya ibu dikasih filsafat terus. Jadi, bayangannya saya kalau di rumah itu ngomong, wahai istriku, Sokrates bilang, yang begitu. Ya, jadi enggak juga kalian lihatnya hanya pas kayak gini, pas saya ngaji. Tidak tahu detailnya saya seperti apa. Lapisan diri kita luas. Tidak sekedar penampakannya. Yang terlihat oleh orang memang citranya saja, tampilannya saja. Tapi yang di dalam kita tidak tahu. Kalian ngaji saja, saya hanya melihat kamu hadir. Niatmu apa saya tidak tahu. Motifmu apa saya tidak tahu. Tujuanmu apa saya juga tidak tahu. Jadi mungkin kalian memang ingin belajar, atau daripada sepi nganggur, atau mumpung ada di sini mampir, atau macam-macam motifmu. Maka giri lusi janmo tan keno kiniro. Jangan semudah itu memvonis orang, menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja. Kita dalami sebentar ya. Wah ini tulisannya kecil-kecil. Yang paling depan pun tidak akan bisa baca. Ini PowerPoint paling jelek itu. Tidak ada powernya, tidak ada poinnya.
Tapi ya karena terpaksa, karena kalau saya pecah-pecah, pemahamanmu pecah. Boleh di-copy lah kan PowerPoint-nya di sini juga, silakan saja yang mau ngopi. Nanti tanya ke teman-teman takmirnya. Kenapa harus lewat mereka? Kalau tiba-tiba kalian masukkan flash disk ke sini, saya khawatir virus yang masuk. Lewat teman-teman takmir saja ya. Jadi ini teori tentang lapisan diri kita manusia. Ini menarik. Ini ada kesetaraan kalau teman-teman membaca misalnya Imam Ghazali di Kimia Usa'adah atau di Ihya Ulumuddin tentang manusia. Jadi dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk yang punya 5 dimensi, punya 5 lapisan. Jadi ada rogo, lapisan fisik, dalam bahasa Arabnya jasad. Ada roso, aspek rasa, batin. Itu kalau di Imam Ghazali alatnya namanya kalbu, roso. Nanti ada cipto, tentang kesadaran dan pikiran. Ini alatnya namanya akal. Nanti ada karso, kehendak, berhubungan dengan nafas. Dan yang terakhir ada sukmo, sisi jiwa paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ruh. Ya, ini kalau diurutkan ini sebenarnya lapis 3. Yang paling luar jasad, yang tengah itu qalb, akal dan nafas sejajar, dan yang paling dalam ruh. Kalau jasad, ya tubuh fisik ini, materi ini. Jadi wadah kita ini. Tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya. Ini jasad. Jasad paling luar. Penting tapi bukan yang pokok. Kenapa penting? Karena kalau jasad tidak beres juga yang dalam susah diurusi. Jadi kalau kita sakit, ya ngatur qalb, ngatur akal, ngatur nafas sulit. Maka dia ini media, dia ini sarana, dia ini wadah, tapi harus beres. Jangan dikira wadah itu tidak penting. Kopi sebelah saya ini, kalau tidak ada wadahnya, tidak bisa diminum. Karena ada wadahnya, maka sekarang bisa diminum. Jadi gelasnya penting ternyata. Tidak hanya kopinya, jangan dikira, Pak ada gelasnya, tidak ada kopinya juga buat apa? Tapi ada kopinya, tidak ada gelasnya, tidak akan nyampe ke sini. Bismillah ya, kita buktikan. Jadi enak karena ada gelasnya. Allah cuma wadah saja, Allah cuma rogo saja. Tapi ya rogo penting. Oke, jadi kita lelah, kita sakit, kita tidak semangat misalnya, ya jadinya rogo ini pengantar kita ke dalam. Lanjut, lebih dalam ada roso. Roso itu berhubungan dengan penghayatan, berhubungan dengan kepekaan batin, berhubungan dengan intuisi kita. Roso ini bisa menangkap 3 hal. Kalau dalam filsafat Jawa, yang pertama menangkap harmoni dan tidak harmoni. Tadi saya minum, terlalu manis deh. Tidak manis deh, itu roso. Terus apa? Ini hijau kok disambungkan biru ya, rasanya kok tidak match, itu roso. Jadi roso itu bisa menangkap aspek harmoni. Roso, saya menjelaskannya tidak bisa, tapi kok tidak sreg ya, itu roso yang membaca. Secara hukum sih sah, tapi kalau dilihat kok tidak cocok ya rasanya, tidak sreg ya. Ini roso yang bilang. Ya memang tidak melanggar hukum sih, tapi kok rasanya tidak pas saja. Itu roso.
Jadi manusia punya itu. Justru rasa itulah nanti jadi kuncinya kemanusiaan. Di kepekaan batin atau qalb. Ada yang bilang rasa ini nanti jadi kompas. Kalbu kita kalau rusak, hidup kita juga akan rusak. Kalau kompas ini mengarahkan ke senang-senang saja, hidup kita hanya akan cari senang-senang saja. Maka rasa harus hidup untuk ngeraos, untuk merasakan. Kalau di Imam Ghazali, rasa ini, intuisi ini justru alat yang lebih mampu menangkap kebenaran. Jadi benar salah itu kalau pakai panca indera, kata beliau, masih mudah salah. Jadi bintang-bintang itu rasanya dekat padahal jauh. Itu mata. Kadang pensil dimasukkan ke air kelihatannya bengkok, itu mata. Panca indera itu gampang keliru. Akal lebih canggih daripada panca indera, tapi juga bisa keliru. Kita kadang salah paham, kita bisa gagal paham, kita bisa tidak paham. Tapi kalau rasa lebih presisi memahami sesuatu. Antara orang yang sekedar paham dengan orang yang sudah merasakan, kata Imam Ghazali, derajat benarnya lebih dalam yang sudah merasakan. Sholat itu seperti apa? Kalau sekedar tahu hukumnya dan syarat rukunnya, masih belum dalam. Dia baru tahu apa itu sholat kalau sudah merasakan menjalankan sholat. Kayak kalian, contohnya gini ya. Ada temanmu pacaran terus putus. Terus kamu nasihati. Alah, putus itu biasa. Wong masih penjajakan pacaran, kamu bisa cari lagi. Jangan sesedih itu. Kalimat seperti ini, kalau keluar dari orang yang memang pernah menghayati, pernah pacaran, tahu rasanya pacaran, dengan yang tidak pernah, level validitasnya beda. Kalau nasihat seperti tadi dari orang yang belum pernah pacaran, misalnya kamu habis nasihati begitu, terus yang kamu nasihati tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Belum. Kamu tidak ngerti, banyak omong. Betul. Tapi kalau iya saya dulu pernah ngalami seperti kamu, sedih sih tapi tidak harus segitunya. Nah, ini yang dimaksud ya, orang yang merasakan langsung itu dipandang tahu lebih dalam dibandingkan orang yang masih berjarak ilmunya dengan dirinya. Ilmunya masih ada di buku, ilmunya masih ada di pikiran saja, belum dijalankan, akan berbeda. Kalau masih berjarak ya masih kira-kira, tapi kalau sudah didalami langsung, dijalani, dihayati, sudah ketemu kebenaran yang lebih presisi, itu rasa. Baru yang nomor 3, cipta. Ini kesadaran, pikiran, daya pikir, kemampuan mengolah pengalaman jadi pengetahuan, itu cipta. Pikiran harus tajam, pikiran harus jernih. Kalau pikiran kacau, sudah ngalami pun belum bisa menghayati, belum bisa menemukan pasnya. Jadi ini enak apa enggak enak ya? Rasanya enak, tapi kayak gimana ya menggambarkannya, itu akal yang kerja. Jadi dia mengolah rasa tadi jadi pengetahuan, mengolah pengalaman jadi pengetahuan. Kalau pikiran ini kacau, cipta ini kacau, tidak akan lahir pengetahuan yang bagus, yang baik. Makanya kalau teman-teman upacara itu kan ada istilah mengheningkan cipta. Kenapa harus mengheningkan cipta? Kalau pikiran kita terlalu rame, terlalu bising, terlalu kemana-mana, kita tidak akan bisa fokus. Pikiran kita tidak jernih. Makanya ayo mengheningkan cipta. Nah, kalau kita pacarkan gitu, mengheningkan cipta, mulai, terus nyanyi. Cuma ya ketika nyanyi mungkin fokusnya berbeda.
Padahal maksudnya mengheningkan cipta itu, ayo benar-benar kita hening. Sadari diri sebentar, tajamkan pikiran, jangan kemana-mana. Jadi itu cipta, sisi diri kita, lapis ketiga. Kemudian ada karso, kehendak, nafas, daya dorong, kemauan, keinginan. Jangan dikira ini tidak penting. Tidak ada keinginan, tidak ada karso, dunia ini mandek. Setinggi apapun ilmu, tapi kalau tidak punya keinginan apa-apa, ya dunia tidak akan berputar. Ini yang menggerakkan tindakan kita, pilihan kita. Dalam karsolah nanti kita pertemukan cipta, rasa, dan rogo. Jadi kita wujudkan dalam keseharian. Kalau cipta itu seperti lampunya, karso itu seperti langkahnya. Jadi kehendak atau nafas, istilahnya karso. Dan nanti yang paling dalam sukmo. Sukmo itu roh, dimensi paling halus, paling dalam, percikan cahaya ilahi dalam diri manusia. Sukmo inilah nanti yang akan pulang kembali kepada Tuhan. Harus kita jaga agar selalu dalam kondisi mutmainnah. Sukmo inilah nanti yang akan bersaksi seperti apa hidup kita di dunia di hadapan Allah. Bagaimana cara kita mengelola rogo, rasa, cipta, dan karso. Itulah sukmo. Ini lapisan paling dalam. Berhubungan dengan keluhuran, kesucian, kesempurnaan hidup. Kalau sudah mulai masuk ke sini, nanti orang Jawa menyebutnya ilmu kasampurnan. Sudah mulai masuk dimensi kesempurnaan. Kalau di Jawa itu kan ilmu ada levelingnya. Ada ilmu itu kanoman. Ada ilmu naik sedikit namanya kanuragan. Di atas kanuragan ada kadunyan. Di atas kadunyan ada kasepuan. Dan yang paling tinggi adalah kasampurnan. Yang paling awal ilmu kanoman. Itu kalau kalian sekolah SD, SMP, SMA itu ilmu kanoman. Belajar dasar-dasar bekal-bekal yang diperlukan untuk hidup. Setelah itu masuk kanuragan. Kanuragan kalau zaman dulu ilmu kesaktian. Dulu tapi ya kayak Brahma Kumbara pakai ajian apa, jurus apa gitu ya. Zaman dulu kesaktian, tapi sekarang ya skill, keahlianmu apa. Nah, anak-anak kuliah itu sudah mulai masuk kanuragan, menggembleng dirimu di keahlian tertentu. Nah, belajar filsafat itu ya bagian dari kanuragan. Kalian mencari kesaktianmu dari filsafat. Nanti ada yang mencari kesaktiannya dari fisika, dari matematika, dari biologi. Itu namanya kanuragan. Nanti satu level lebih tinggi ada ilmu kadunyan. Ilmu kadunyan ini ya ilmu hidup. Gimana caranya bermasyarakat, gimana caranya berumah tangga, gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya kalau pas jadi RT ya jadi RT yang baik, jadi lurah yang baik. Ini ilmu keduniaan, tata dunia, ekonomi, politik yang kita praktekkan langsung itu kadunyan. Keuangan itu juga kadunyan. Nah, naik satu level lagi ada kasepuhan. Kalau ini sudah mulai dalam, mulai olah batin. Tasawuf itu mulai kasepuhan. Mulai noto hati, biar tidak sombong, biar tidak iri, biar tidak pamrih dan lain sebagainya. Itu mulai kasepuhan. Kalau sudah mulai mempertimbangkan itu, ya kita sudah ada di kasepuhan. Dan pada puncaknya kasampurnan. Itu ketika sudah sama sekali meninggalkan dunia, hidup dengan orientasi ilahiyah saja. Ini
ilmu kemakrifatan. Saya tidak tahu teman-teman ada di mana, tapi paling tidak yang mahasiswa ya sedang menempuh jalur kanuragan. Mungkin sebentar lagi kadunyan. Semoga tidak kebalik ya, nanti ada orang yang harusnya sudah kasepuhan tapi masih sibuk di kanoman. Masih belum bisa cara dasar-dasar hidup yang baik, yang benar. Itu eman-eman. Maka ayo perhatikan jenjang ilmu ini biar tidak keliru, biar tidak kebalik-balik. Kenapa tidak kebalik-balik? Ada orang yang harusnya mematangkan diri dulu di kadunyan, tapi dijujuk tiba-tiba masuk ke kasampurnan. Efeknya apa? Akhirnya spiritualitas yang tinggi dipakai untuk jalan memenuhi kebutuhan hidup yang rendah. Jadi akhirnya ya terus jualan tasawuf atau mengkomodifikasi agama, istilah kita selama ini, yaitu karena kalian yang di bawah belum beres. Sudah tiba-tiba jujuk yang atas. Baik, yo nanti dipikir sendiri saya seperti apa, levelingnya bagaimana selama ini saya mengelola diri bagian dalam, lapisan-lapisan diri manusia. Jadi makna pertamanya ini, manusia itu kompleks. Kita punya rogo, punya rasa, punya cipta, punya karso, punya sukmo. Kamu membaca, memvaluasi orang itu melihat apanya. Kalau hanya dilihat dari gejala luarnya kurang dalam. Bukan berarti tidak boleh, tapi sadari bahwa pemahamanmu tentang dia itu hanya sebagian kecil kesanmu tentang dirinya. Baik. Makna pertama itu. Makna kedua. Jadi makna janmo tan keno kiniro adalah tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Manusia itu bisa baik di satu situasi, tapi di situasi yang lain jelek. Atau baik sekarang, kemarin tidak. Atau besok bisa berubah. Itu manusia. Ada anak yang kalau di kampus pinter luar biasa, tapi sosialnya jelek. Tidak bisa bermasyarakat. Ada anak yang luas sekali di masyarakat, tapi begitu masuk kelas, ujian tolah-toleh dia. Itu manusia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di semua dimensinya. Selalu ada kurangnya. Maka penilaian kita tentang seseorang, kalau itu mutlak absolut, pasti reduktif. Kalau itu kita patenkan, pasti kita sedang memotong dia dengan kacamata kita. Kita tidak tahu asli utuhnya dia seperti apa. Apa tidak boleh Pak kalau begitu menilai? Boleh saja, tapi sadari bahwa penilaianmu itu hanya bagian yang kamu lihat saja, yang kamu tahu saja. Seutuhnya dia kamu tidak tahu. Saya tidak suka orang ini ketika dia jadi pejabat di sini, karena ketika ada di pejabat di sini dia melakukan ini. Tapi seutuhnya dia saya tidak tahu. Saya ngertinya ya pas dia jabat itu saja. Ini lebih fair daripada kita menghakimi orang seutuhnya padahal kita hanya tahu sebagian kecil dirinya. Apalagi terus kita ngarang, karena ada itu. Selain yang kedua, jangan cepat menghakimi. Yang kedua, jangan terlalu yakin kita sudah tahu isi hati seseorang. Wong ndak kelihatan kita tebak, dan kita nganggap tebakan kita itu pasti benar. Mesti ngaji ke sini cuma nyari kopi toh. Cuma narik minum toh, itu memastikan namanya. Gitu loh. Padahal mungkin tidak begitu. Nanti, wah kamu kesini nyari segelas kopi ya. Saya yakin itu. Enggak Pak, kata siapa? Bapak salah paham. Saya kesini tidak mencari segelas kopi, tapi 2 gelas kopi. Arahnya. Jadi itu
pikiran kita sering menebak ke sana. Jadi karena itu, ayolah. Jangan seolah-olah bisa membaca pikirannya orang. Kita kadang sok tahu tentang orang lain. Seolah-olah, bisa saya tebak. Kamu biasanya begitu, sekarang pasti begitu. Oke ya. Jadi, ayo lebih arif dengan penghakiman-penghakiman kita pada orang lain. Bahkan kata orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita memutuskan untuk mungkin anak kita sendiri, mungkin pasangan kita sendiri, sahabat kita sendiri, dengan sok tahu. Sehingga sama sekali tidak minta pertimbangannya. Jadi, kalau untuk anak saya ini, sak belian ini mesti senang. Loh, kita tidak tahu perkembangan jiwanya. Mungkin itu keputusan dengan pertimbangan dia waktu kecil, sekarang beda. Kadang-kadang kita itu dulu suka apa? Dulu kita favoritkan, tapi usia berubah, tidak favorit lagi. Zaman saya kecil di kampung dulu, di Mojokerto, ada roti yang saya suka sekali. Di merek itu kalau dulu sama bapak diberi ini tuh saya senengnya luar biasa. Tapi ternyata sekarang itu ketika lihat roti itu lagi dan makan roti yang sama sudah tidak senikmat dulu. Kita berubah, kita tidak sama lagi dengan dulu. Tapi mungkin orang yang kenal sayanya dulu tidak mempertimbangkan saya yang sekarang usianya sudah 50 ke atas, dulu usianya masih balita 7 tahun, 10 tahun. Nganggapnya saya masih usia 7-10 tahun, mungkin ingin ketemu saya sambil bawa roti tadi sebanyak mungkin. Dan begitu saya lihat roti itu, aduh yang makan siapa ini nanti. Kalau dulu gembira dibeli itu, sekarang tidak lagi. Itu yang kadang-kadang kita memahami orang lain. Kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu tentang seseorang. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri pun kadang kita salah paham. Gitu loh. Ya cobalah, sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Banyak sekali contohnya mahasiswa yang saya tanya, kamu kuliah ambil jurusan ini memang cocok? Enggak Pak, saya merasa salah jurusan Pak. Harusnya saya enggak jurusan ini loh. Saya kalau ambil jurusan ini ya Pak, saya baru sadar. Bukan saya ternyata. Kenapa? Berarti kamu dirimu sendiri saja enggak paham. Dan kita sering begitu. Itu kalau kuliah masih mending, kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, merasa salah milih. Apalagi kadang sudah menikah. Terus dimarahi kan sama orang tua. Mbiyen ketok opo, saiki ketok opo. Mungkin dulu kurang jernih membacanya. Dibutakan oleh nafsu, akhirnya salah milih. Oke. Itulah janmo tan kena giniro. Jangan gampang-gampang memvaluasi orang, menilai orang. Wong menilai dirimu sendiri kadang keliru. Ngukur dirimu sendiri kadang tidak pas. Ya. Baik. Jadi tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Ini mirip. Makna ketiga, impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah. Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita. Barusan belajar sedikit tentang janmo tan kena giniro, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Itulah manusia.
Tadi ke sini sangat suka, wah seneng saya di Masjid Sudirman ini. Saya tiap Rebo ke sana, tapi khusus malam ini kecewa saya. Tempat duduk favorit saya ditempati orang. Terus jadi kecewa. Hanya gara-gara pengalaman kecil tadi berubah persepsimu. Jadi itulah janmo tan kena kingiro, impermanensi batin. Jangan dikira batin kita itu stabil begitu terus. Dia akan bolak-balik. Jadi kalau dalam Islam itu kan kolbu itu disebut kolbun karena litakol lubihi, karena bolak-baliknya hati kita juga begitu. Orang kadang dulunya kuat sekali tapi berubah jadi rapuh. Atau sebaliknya, dulunya rapuh bisa berubah jadi kuat karena ngalami ini, ngalami itu. Itu yang dimaksud impermanensi batin. Nah, jangan dikira temanmu itu kelihatan lemah, tapi jangan dikira kalau dia kesinggung sedikit bisa kuatnya luar biasa. Jadi itu yang dimaksud impermanensi batin. Janmo tan kena kiniro. Jadi ada 3 makna tadi ya dari janmo tan kena kiniro. Yang pertama tentang kedalaman jiwa, bahwa manusia itu makhluk yang kompleks. Yang kedua, tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Yang ketiga, jiwa manusia itu berubah. Jadi kalau pakai bahasa filsafat, manusia itu progresif, plural, kompleks, dan tidak sederhana, dalam. Terus, makna keempat. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan janmo tan kena kiniro? Ini makna keempat, makna etis dan praktisnya. Yang pertama, orang Jawa itu harusnya rendah hati. Ya sebenarnya tidak hanya orang Jawa ya. Rendah hati itu perilaku mulia. Cuma ini kan kita sedang membahas filsafat Jawa. Kok ada orang Jawa tidak rendah hati, terus orang sering menyebutnya wis ilang jowone. Wis ndak jowone lagi. Jadi kita tidak tahu kedalaman jiwa seseorang, maka jangan sombong, jangan sok paham, jangan sok merasa paling benar. Kita hanya melihat gejala luarnya, kita tidak tahu hakikat dalamnya. Rendah hatilah di depan siapapun juga. Ini makna pertama. Makna kedua dari janmo tan kena kiniro, makna etis praktisnya ya. Berlakulah welas asih. Kita tidak tahu luka, beban batin tiap orang. Kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dia tempuh. Kita tidak tahu luka apa yang pernah dia alami. Karena itu, kita harus tenggang rasa, tepo seliro. Biarkan orang berkembang di jalannya sendiri tanpa harus kita hakimi. Pak, kalau memang orangnya salah, keliru Pak, ya ingatkan saja. Itu kan tugas kita, tanpa harus menghakiminya. Karena kadang-kadang gejalanya memang keliru, tapi akar yang menyebabkan gejala itu kita juga harus tahu, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kayak kemarin itu loh, waktu bencana kan ada itu orang yang dengan sangat terpaksa menjarah. Bukan apa-apa, bukan karena dia jahat terus memang minat maling. Situasi mendesak dia. Anaknya tidak makan berhari-hari, dia sendiri juga kelaparan. Bantuan tidak datang-datang. Akhirnya yang ada yo Indomaret terdekat. Diambil lah meskipun terus dia bikin konten itu kan.
Saya tidak berniat jahat karena memang kepepet. Nanti pada saatnya kalau memungkinkan akan saya kembalikan, saya bayar. Itu kalau kita potong faktanya hanya dari gejala yang dia menjarah, mungkin saja yang terjadi penghakiman demi penghakiman. Mungkin kita terus marah-marah. Dasar penduduk plus 62 itu. Dasar SDM rendah orang Konoha itu. Kan kita selalu begitu. Kita membacanya dangkal, melihat luarnya saja, tidak melihat ada settingnya, ada latar belakangnya yang tidak kita baca. Kita hanya melihat gejala luarnya saja. Maka dalam budaya Jawa yang kita kedepankan dulu itu tepo sliro tenggang rasa. Sebelum menghakimi, kemampuan empatik kita posisikan diri di posisi orang lain. Kemudian mawas diri. Mawas diri itu kalimat janmo tan keno kiniro itu juga menyarankan kita membaca diri kita. Ayo kita nilai diri kita secara dalam. Kita perbaiki diri kita bagian dari. Karena kita juga termasuk yang tidak terduga. Kita menganggap diri kita ini sudah orang baik, itu kan karena belum ada kesempatan saja. Saya tidak jamin kalian kalau ada di posisi dan kesempatan yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang yang sekarang kalian marahi, kalian kritik, kalian demo. Maka mawas diri penting. Wong yo faktanya banyak. Masa mudanya aktivis militan tapi begitu jadi pejabat yo sama saja kayak penyakit sebelumnya. Nah, ini pentingnya mawas diri. Jadi jangan-jangan kalau kita di posisi yang sama juga serusak itu. Karena nggak dapat kesempatan saja. Wong ya buktinya kalau ada kesempatan ya kumatnya sama, dadinya sama. Ini pentingnya mawas diri. Jadi jalmo tan keno kiniro. Jangan dikira kalian, Pak, saya sekarang pejuang keadilan, Pak. Saya sekarang membela kebenaran. Alhamdulillah. Oleh Allah kamu diselamatkan, diposisikan di situ. Tapi tidak jaminan kamu akan selalu begitu ketika posisimu berubah atau ganti. Ini tidak ngancam. Tapi itu loh maksudnya mawas diri. Yuk sering-sering mawas diri, membaca diri kita. Diingat-ingat, diriku besok tidak boleh begitu. Saya sekarang mati-matian ngeritik orang korupsi, berarti saya jangan sampai korupsi. Catat baik-baik, orang-orang sekelilingku juga harus mengingatkan aku kalau besok tiba-tiba aku lupa diri. Karena janmo tan keno kiniro. Baik, itu makna-maknanya ya. Ada 4 makna tadi tentang janmo tan keno kiniro. Sekarang kita belajar dasar-dasar filosofinya. Nah, ini mulai filsafatan, pelan-pelan ya. Orang Jawa juga punya banyak filosofi. Kemarin juga ngono ya ngono, ning ojo ngono juga ada filosofinya yang dalam. Dasar filosofi yang pertama, kalau di Jawa dikenal ilmu kasunyatan. Kasunyatan itu mungkin ada orang menerjemahkannya kenyataan. Mirip sih, tapi tidak sekedar kenyataan, tapi kenyataan yang paling hakiki, yang paling dalam. Itu namanya kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari alam, itu kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu punya unsur spiritual religius dalam dirinya, itu kasunyatan namanya. Jadi kasunyatan itu hakikat, hakiki. Hakikinya kenyataan itu kasunyatan. Bahas kasunyatan nanti luas. Jadi
Pada puncaknya nanti orang bisa ketemu Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya melalui jalur ilmu kasunyatan ini. Nah, kasunyatan dalam hubungannya Janma tan kena kinira berarti kasunyatan tentang manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Dalam konteks kasunyatan, pertama manusia itu dalam, tidak dangkal. Memahami manusia tidak bisa hanya melihat citranya. Harus melihat batinnya. Yang tadi kita sebut rasa, yang kita sebut niat, yang kita sebut hasrat, yang kita sebut makna, itu tidak kelihatan. Adanya di dalam. Jadi membaca manusia itu kedalaman, tidak sekedar gejala luar. Apalagi manusia Jawa. Ada pepatah, wong Jawa kuwi nggone semu. Orang Jawa itu suka dengan simbol-simbol. Simbol itu sesuatu yang luarnya apa, maknanya apa. Jadi dia mewakili sesuatu makna yang tidak bisa hanya dibatasi dari gejala luarnya. Kayak misalnya di Jawa ada tradisi sajen misalnya. Itu kalau dibaca luarnya sajen ini memubazirkan makanan, membuang makanan. Tapi maknanya tidak sekedar itu. Kalau kita sekedar baca itu, ya kita miss. Keliru menangkapnya. Itu sama kayak kalau waktu Idul Adha ada yang komentar, wah orang Islam itu membantai binatang ternak besar-besaran waktu Idul Adha itu. Itu kan orang membaca luarnya saja. Atau orang membaca, buang-buang uang haji dan umroh itu membaca luarnya saja. Sama kayak orang komentar, alah sajen itu buang-buang makanan. Itu hanya simbolik, ada makna dalamnya. Tidak bisa dibaca simbol luarnya saja. Gitu loh. Yo manusia itu kan animal simbolikum. Makhluk yang senantiasa bermain dengan simbol. Oh, pakai baju kayak gini saja, wah itu baju takwa itu. Islamik sekali. Atau baju koko, Chinese sekali ada baju koko. Nanti ada baju cicik, ada baju apa gitu. Jadi simbolik. Simbol plus makna. Kalau pakai baju koko itu soleh. Kalau pakai baju hitam-hitam itu berduka cita. Kalau pakai baju simbol, maka harus dibaca lebih dalam. Itulah manusia. Kedalaman penting. Yang kedua, manusia itu makhluk potensi. Kalau ini sering saya jelaskan. Kita itu tidak langsung jadi di dunia ini. Ketika kita lahir, ada banyak potensi dalam diri kita. Kita bisa jadi apa saja. Pendidikan, masyarakat nanti yang membentuk kita, yang mengeluarkan potensi itu. Kalau tidak dikeluarkan, ya tidak keluar. Potensi selesai dengan potensi. Kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita bisa ini, bisa itu. Itu kan harus dilatih, dididik, baru bisa keluar. Nah, karena itu jangan dinilai orang hanya dari dirinya sekarang. Siapa tahu dia besok berubah. Ada potensinya yang kemarin tersembunyi sekarang keluar. Anak ini kelihatan nakal sekali. Besok ternyata bisa jadi orang yang berguna untuk masyarakatnya. Kita tidak tahu. Mungkin dia belum dapat momentum saja. Belum dapat ruang waktu dan dorongan yang tepat saja. Maka jangan gampang-gampang memvonis orang. Jangan gampang-gampang menilai orang. Manusia itu makhluk potensi. Dan potensi itu kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam dirinya ya fujurnya ya takwanya. Kita itu mau takwa bisa berpotensi, mau fujur jahat mungkar juga bisa. Kita itu mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Saya malam ini ngomong bohong bisa.
Enggak kok, saya sulit sekali mau bohong loh Pak. Enggak, bisa. Cuma saya enggak mau saja. Jujur juga bisa. Gitu loh. Jadi kita ini potensi dalam diri kita lengkap. Tergantung kita keluarkan yang mana. Apa saya bisa korupsi? Bisa. Apa susahnya kalau memang kesempatannya ada? Kan begitu. Jujur juga bisa. Jadi sama-sama bisa ada potensi itu. Mungkin sekarang saya khilaf terus tiba-tiba korupsi misalnya. Tapi bisa saja setelah itu, mungkin setelah dipenjara sekian tahun, tobat terus jadi kiai misalnya. Siapa tahu. Makanya kan ada orang bilang, mending jadi mantan peribahasa itu mantan maling daripada mantan kiai. Karena yang mantan kiai sekarang tidak kiai lagi. Kalau mantan maling sekarang tidak maling lagi. Baik, itu ilmu kasunyatan. Manusia itu potensi sebenarnya. Maka dengan dorongan yang tepat, didikan yang tepat, dia akan jadi orang luar biasa. Demikian juga dengan pemicu yang salah, didikan yang salah, dia bisa ambruk, bisa jatuh. Potensi negatifnya yang keluar. Yang ketiga, tadi manusia itu makhluk berproses. Sekarang baik, besok bisa jahat. Atau sebaliknya, sekarang jahat, besok bisa jadi baik. Dulu dipuji-puji, tapi kemudian belakangan meleset, akhirnya dibenci. Dulu dikagumi orang seluruh Indonesia, kemudian sekarang dihujat-hujat oleh orang seluruh Indonesia. Itu manusia. Atau sebaliknya, dulu dibenci-benci, sekarang dipuji-puji. Kenapa? Manusia itu makhluk yang berproses. Itulah kasunyatannya manusia. Baik. Ini 3 kasunyatan yang berhubungan dengan pitutur tadi ya. Karena hakikatnya manusia banyak, termasuk yang spiritual dan lain sebagainya. Cuma kita melihat yang berkaitan dengan janmo tan kena kiniro. Manusia itu tidak mudah diduga karena dia dalam, karena dia potensial, karena dia berproses. Kita lanjutkan. Dasar filosofis yang kedua. Masyarakat Jawa memahami hidup ini sebagai perjalanan. Ada filosofi tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu tujuan. Kita ini berasal dari sesuatu menuju sesuatu. Ya kalau ditegaskan lagi, dalam Islam, kita ini dari Allah menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti hidup ini hakikatnya perjalanan. Nah, tentu saja yang namanya perjalanan bisa berubah-ubah. Tentu saja proses. Bahkan idealnya memang harus berubah. Perubahan terbaik adalah perubahan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini sedang berjalan menuju Tuhan. Hidup ini perjalanan menuju Tuhan. Kalau orang Jawa malah punya istilah urip iki mung mampir ngombe. Seperti orang dalam perjalanan terus mampir sebentar untuk minum. Kalau zaman dulu, rumahnya orang Jawa zaman dulu itu, di depannya biasanya ada gentongnya. Terus, saya tidak tahu kalian ngerti gentong enggak? Ya kayak tempayan yang ada tutupnya itu. Yang itu ada airnya. Siapa saja kalau mau jalan bisa minum gratis. Sekarang budaya itu tidak ada ya. Kalau sekarang nyari minum susah, harus beli aqua dulu.
Kalau dulu kamu lewat di desa-desa itu ada rumah-rumah yang depannya ada gentongnya, orang tinggal minum. Terus zaman dulu ada budaya namanya banjar. Banjar itu mungkin kayak di balai desanya itu ada beberapa ruang kamar yang siapa saja bisa nginep di situ kalau kemalaman di jalan. Nah, setiap desa ada itunya. Sekarang tidak ada ya. Kalau mau dihidupkan lagi menarik. Karena tidak semua orang punya uang untuk nginep di hotel. Nah, nanti nginep di masjid kayak kemarin ada kasus salah paham itu terus. Nah, terus ya namanya banjar. Nah, nginep di banjar itu ya nginep di yang disediakan di setiap dusun, setiap desa. Itu orang bisa begitu. Nah, ini sebenarnya satu analogi bahwa hidup ini perjalanan, maka semua perangkat fasilitas dalam perjalanan disiapkan. Seperti gendong tadi, banjar tadi. Nah, makna perjalanan berarti ya tentu saja berproses, berubah manusia itu. Jadi masih bisa naik, masih bisa turun. Karena hidup ini adalah perjalanan sangkan paran. Dari asal menuju tujuan. Sangkan paraning dumadi artinya asal dan tujuan penciptaan. Oke, kita lanjutkan. Dapat dua filsafat ya tadi, kasunyatan dan sangkan paran. Sekarang filosofi ketiga yang berhubungan dengan janmo dan kenoginiro adalah cokro manggilingan. Ini dulu pernah ngaji filsafat, satu sesi penuh kita membahas ini. Silahkan direfer ulang, dicari di YouTube-nya ya. Kita kenalnya mungkin peribahasa bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Cokro itu kan senjatanya Krishna. Jadi memang hidup ini berputar, kadang naik, kadang turun. Kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram, kadang mulur, kadang mungkret. Keinginan kita tidak selalu keturutan. Kalau keturutan mulur, kalau tidak keturutan mungkret. Mulur itu berkembang, mungkret itu menyusut. Jadi keinginan kita itu mengembang dan menyusut. Kita itu kadang enak, kadang tidak enak. Hidup itu pasti begitu kok. Tidak mungkin hidup ini senang terus, tidak enaknya. Pasti ada tidak enaknya. Semua orang punya masalahnya sendiri. Dan juga tidak mungkin hidup ini tidak enak terus. Pasti ada enaknya, hanya saja mungkin kita kurang jeli membacanya, kurang bersyukur. Sehingga yang nikmat-nikmat tidak kita pahami sebagai nikmat. Karena kadang-kadang kita itu lebih terdistraksi oleh jeleknya sisi hidup kita. Lupa sisi anugerahnya jauh lebih banyak. Saya sering pakai istilah sindrom jerawat. Jadi kayak orang jerawatan. Orang jerawatan itu yo wajahnya seger, yo tampan, yo cantik, yo sehat, yo uangnya banyak kadang-kadang. Tapi hanya karena jerawat satu, itu dia merasa hidupnya susah sekali, malang sekali. Tiap hari kalau ngocoy diulik-ulik satu jerawat itu, ya Allah, jerawat ini kapan hilangnya, kapan. Hanya sekecil jerawat kita merasa hidup kita susah. Padahal badan kita segar, bugar, sehat, makmur, sejahtera. Tapi kita merasa malang hanya karena jerawat satu. Nah, itu karena kita lupa membaca hidup kita secara utuh, kita tidak bersyukur. Dan hidup memang cokro manggilingan, naik turun, hati-hati loh kalau kamu suka merendahkan orang. Kalau situasinya oleh Allah tiba-tiba dibalik, kamu sangat butuh orang itu, nanti malu loh. Atau kamu terlalu memuji orang, kalau tiba-tiba situasi rodanya diubah, orang yang kamu puji tadi terpeleset, nanti kamu malu juga. Biasa saja, jangan berlebihan. Karena apa? Nasib bisa berubah, situasi bisa terbalik, yang di atas bisa turun ke bawah, yang lemah bisa jadi kuat.
Maka penilaian kita tentang apapun, tentang siapapun, mari kita letakkan dalam tanda kurung saat ini, atau sementara ini, atau sejauh yang saya tahu. Bukan berarti tidak boleh sama sekali menilai orang, tapi jangan dimutlakan. Sebanyak data yang saya tahu tentang orang ini, menurut saya orang ini tidak bagus. Nah, itu boleh, karena ada mungkin banyak yang lain data yang saya tidak tahu. Ini hanya setahu saya saja. Nah, ini lebih fair daripada kita hakimi orang hanya dari satu sudut sisi dirinya. Segala sesuatu berputar, segala sesuatu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga rodanya tidak rusak ya. Jangan-jangan rodanya rusak, Pak. Saya sejak kapan itu rasanya kok di bawah terus ya, Pak? Ya kok kamu naik lah, kok kerasan-kerasannya di bawah. Oke, manusia juga berubah karena putaran roda itu. Oke, nanti ini panjang sebenarnya, Cokro Manggilingan silahkan di-refer ke sesi ngaji tentang Cokro Manggilingan. Terus, dasar filosofis keempat. Ini masih ada satu filsafat lagi. Orang Jawa itu punya filosofi pepesten. Pepesten itu apa? Ketentuan Tuhan. Termasuk sunnatullahnya Tuhan itu namanya pepesten. Batas kodrat manusia yang tidak bisa dilampaui. Jadi wong urip ana pepestene dudu sak karepe dhewe. Hidup manusia itu ada batas-batasnya, ana angger-anggere. Ndak bisa suka-suka dia. Ada hukum kosmis, hukum sosial yang membatasinya. Ini nanti yang jadi riwayat hidup seseorang. Jadi manusia terus jadi macam-macam. Kenapa kok saya tiba-tiba terjerumus di filsafat? Kenapa teman-teman kok tiba-tiba masuk jurusan ini, jurusan itu yang tidak terbayangkan? Kok kerjanya tiba-tiba ke sana? Jurusannya filsafat, pekerjaannya malah jualan, bisnis. Jurusannya tafsir, malah pekerjaannya apa. Bisa saja begitu. Itu namanya pepesten. Jadi ketentuan-ketentuan hidup yang tidak bisa kita jalani suka-suka kita. Nah, pepesten itu antara lain. Yang pertama, batas kemampuan kita. Kita ini tidak bisa melakukan segalanya, semua yang kita inginkan. Jadi, kemampuan saya terbatas. Misalnya, saya ngaji ini maksimal 2 jam. Kalau teman-teman mintanya 4 jam, namanya menyiksa saya. Kemampuanku terbatas Kamu enak tinggal dengerin senyum-senyum. Saya nyari materi ini susah. Itu batas kemampuan. Jadi pahami saja. Kalian juga begitu. Saya juga tahu kemampuan kalian mendengarkan saya paling 2 jaman itu sudah jungkir balik. Kalau di atas jam 9 kayak gini kan sudah mulai perjuangan melawan ngantuk. Ini batas kemampuan namanya. Dan itu tiap orang beda-beda, jangan disamakan. Jadi mengeneralisir setiap orang dengan persepsimu, apalagi parametermu, tidak fair. Kemampuannya orang beda-beda. Kewenangannya orang juga beda-beda. Ada yang ahli filsafat dalam kendalinya. Tapi kimia, matematika di luar kendalinya. Kayak saya ini kalau kalian ajak ngomong kimia, innalillahi saya. Tidak paham saya kimia, saya sama sekali tidak pernah dapat mata pelajaran kimia, termasuk waktu diman. Kalau kalian ajak ngomong, tolah-toleh saja. Itu namanya batas kewenangan.
Saya dari sisi keilmuan filsafat, mungkin sedikit-sedikit tasawuf, tapi fikih saya tidak paham. Bukan ilmu saya yang ngerti basic-basic untuk kepentingan ibadah. Maka jangan tanya saya hukum. Pak, hukumnya sholat pakai kaos oblong apa Pak? Ini jangan tanya saya. Saya bukan ahlinya. Itu loh. Nanti kalau saya jawab kamu anggap fatwa bisa menjungkir balikkan agama. Rusak agama kalau mengikuti saya fikihnya. Nah kalau tasawuf saya paham sedikit-sedikit. Ini namanya batas kewenangan. Itu loh. Kadang-kadang kita dengan batas kewenangan kita menilai orang lain. Saya yang ngerti tasawuf sedikit terus menilai orang. Wah, kamu dangkal, kurang dalam. Nah, itu biasanya ngono. Terus yang ahli fikih menilai tasawuf. Tasawuf itu sesat mengada-ada. Jadi kita sering begitu. Kita memaksa orang dengan kerangka berpikir kita. Kemudian ada batas nasib. Batas nasib itu orang kuasa di ikhtiar tapi tidak kuasa di hasil. Saya punya kuasa belajar. Belajar dalam kuasaku. Tapi jadi pinter atau tidak, paham atau tidak, itu di luar kuasaku. Kuasaku bekerja, tapi nanti jadi kaya atau tidak, di luar kuasaku. Kuasa kalian belajar nanti dapat nilai tinggi atau tidak, lulus cum laude atau tidak, di luar kuasamu. Kuasanya dosen ngasih nilai bagus atau nilai rendah, tapi masa depannya nanti cerah atau tidak cerah, di luar kuasanya dosen. Ini yang disebut batas nasib. Jadi jangan disalahkan, dasar orang wong cuma lulus tercepat terbaik aja kok ndak bisa toh. Lulus tercepat terbaik di luar kuasa, tapi kalau belajar yang rajin dalam kuasa. Nah, kita sering tidak fair begitu. Kita ngejudge, menghakimi nasibnya orang lain dalam tanda petik. Padahal nasib itu di luar kuasa dia. Makanya jangan miskin dong. Miskin nasib. Tidak bisa kita hakimi, tapi makanya kerja keras dong. Nah, kalau ini bisa. Kalau orangnya males kita tegur, mbok kerja keras ini bisa. Tapi kalau miskin atau tidak itu bukan salahnya dia. Kadang-kadang struktur membuat dia miskin atau memang nasibnya dia miskin. Yang bisa kita nilai evaluasi apa? Dia sungguh-sungguh bekerja enggak? Dia serius berikhtiar enggak? Ini yang dalam kuasanya. Makanya kalau ada anak kok nilainya jelek, nilainya rendah, jangan kesusu dijudge. Kamu bodoh, kamu ndak pinter. Nanti dulu. Coba dicek, anak ini sudah belajar ndak? Sudah serius belajar ndak? Jangan-jangan orang tuanya yang ndak nuntun. Jangan-jangan gurunya yang ndak canggih dalam proses itu. Jadi cuma kita menilai yang bagian nasib, pepesten. Oke, baik. Jadi dalam banyak hal kita sering meleset di sini. Padahal dalam aspek ini janmo dan keno kiniro ada yang di luar kuasanya. Kemudian ada batas etik. Kalau batas etik itu semua yang melewati batas itu kadang-kadang jadi masalah. Orang sombong, orang iri, orang dengki, ini nabrak batas etik. Padahal ini bagian dari sunnatullah. Kalau hidup kamu lakukan dengan kesombongan, pasti ada efeknya. Misalnya, kalian tidak dihormati orang. Dipandang rendah orang karena kamu sombong. Teman-temanmu lari semua karena kamu sombong. Ini yang disebut pepesten. Jadi jangan disalahkan orang kalau itu memang pepestennya. Yang di luar kuasa dia, tapi boleh kita saling memberi masukan kalau dalam hal yang dalam kuasa. Baik, sudah 4 filosofi tadi pepesten, cokro manggilingan, sangkan paraning dumadi, kasunyatan. Ini masing-masing tema besar kalau di filsafat Jawa.
Cuma kan ini kita bahas sekilas untuk mendukung janmo tan keno giniro. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang membuat jangan kesusu kita menilai orang? Di Jawa dikenal dua momen. Yang pertama momen peletik. Yang kedua momen peteng. Kita bahas dulu yang pertama ya, momen peletik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah meletik ya. Peletik itu semacam momen pencerahan. Peletik itu kalau kalian bakar-bakar apa, itu tiba-tiba ada salah satu apinya yang meloncat ke atas, itu meletik namanya. Jadi gambaran dari api yang meloncat ke atas itu simbol pencerahan. Kalau di barat ada istilah momen aha atau momen eureka atau momen wow, momen kesadaran, momen pencerahan. Orang Jawa menyebutnya momen peletik. Jadi saya sering bilang, Pak, saya itu belajar filsafat lama tapi kok enggak paham-paham. Terus, ya ditunggu saja, nanti kamu akan ngalami meletik sendiri. Jadi, momen yang tiba-tiba menyadarkanmu dan semua rasanya kayak terbuka. Itu namanya momen peletik. Bisa saja seseorang sejak kecil sampai remaja sampai muda jahatnya luar biasa, kelakuannya nabrak norma, tiba-tiba berbalik sadar tobat terus jadi orang besar, jadi orang soleh. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu muda beliau berandal Lokojoyo. Tiba-tiba ketemu Sunan Bonang, kemudian tertarik dengan tongkat emasnya. Dari situ muncul momen peletik. Beliau mengalami pencerahan seketika, kesadaran, kemudian berbalik dari kehidupan anak muda yang hura-hura, yang berandal jadi seorang wali besar. Ini namanya momen peletik. Atau sebaliknya, sebaliknya namanya momen peteng. Dari kecerahan jadi kegelapan, bisa saja begitu. Jadi peletik itu momen ketika terjadi titik balik, pembalikan atau pencerahan dalam diri. Kesadaran baru muncul. Tabir batin tersingkap. Ada banyak sebabnya, di situ saya sebut ya. Kadang-kadang orang mengalami momen peletik itu saat jatuh, terpuruk, gagal, baru sadar. Ya Allah, salah jalan ternyata saya kemarin ini. Makanya mendapatkan ujian seberat ini. Ini meletik, sudah tercerahkan. Atau menjalani lagu tertentu memang ingin menemukan pencerahan. Kalau para sufi uzlah, semedi, topo, kalau orang Jawa itu ada lagu tertentu. Tirakat ini, tirakat itu. Sehingga mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit kalau di Jawa kecerahan. Atau mengalami kejadian yang menyentuh nurani, lihat bencana alam ya Allah, tiba-tiba sadar betapa lemahnya kita. Ini namanya momen peletik. Atau mungkin sekedar dengerin kata-kata ceramah, quotes ngaji yang dipotong-potong itu tiba-tiba sadar. Padahal mau saya tidak ke sana, tapi kamu memahaminya ke sana. Kesadaranmu mengarahkan ke sana. Ini juga bisa jadi momen meletik. Maka sering saya pesan ke teman-teman mahasiswa itu, cari dan temukan momen meletikmu sendiri. Karena biasanya disitulah perjalanan hidupmu dimulai. Ketika kecerahan itu terjadi. Ciri-cirinya apa momen peletik itu? Yang pertama eling. Batin tiba-tiba jernih, sadar. Tidak boleh saya seperti ini. Tidak sopan saya selama ini melakukan ini. Itu namanya eling, sudah sadar. Kemudian yang kedua terus terjadi titik balik. Dari gelap jadi terang sekarang. Jalan lama yang merusak
kita ganti dengan jalan baru yang lebih terang. Terus ada rasa ketemu. Rasa ketemu itu maksudnya, ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya butuhkan selama ini. Ini yang belum saya pahami, sekarang terbuka semuanya, momen pencerahan. Jadi kalau teman-teman menemukan 3 momen ini, munculnya eling, terjadi titik balik dan merasa sudah. Ini yang saya cari, itulah momen meletik atau momen peletik. Kebalikannya momen peteng. Ya, cuma ini istilahnya agak trik ya. Kalau peletik bisa meletik, cuma peteng ini saya tidak berani mengubahnya jadi momen. Tak ganti meteng, kamu salah paham. Cuma ini memang kebalikannya. Kalau meletik itu mencerah. Kalau momen peteng ini kita justru jadi menggelap. Dari sudah cerah bisa gelap lagi. Dan itulah manusia. Jadi makanya kenapa sih janmotan kena kiniro? Karena orang buruk sama sekali bisa saja tiba-tiba jadi baik ketika meletik. Atau orang baik luar biasa dipuji-puji bisa saja jadi buruk ketika peteng. Jadi peteng itu hilangnya kesadaran, hilang arah. Selama ini baik, tiba-tiba dapat anugerah rezeki besar, uangnya tiba-tiba triliunan, peteng sudah hilang arah. Mulai aneh-aneh, mulai mikir macam-macam. Kalau kemarin waktu tidak punya uang misalnya, hidupnya lurus, ke masjid, nunggu Jumat berkah. Terus, begitu uangnya banyak, peteng sudah. Tiap hari ke mall, ke diskotik, jalan-jalan, wah sudah mulai peteng. Kehilangan kendali diri. Tidak peka lagi pada kebenaran, ini momen peteng. Moral dan spiritualnya merosot. Coba cirinya ya, semoga kita tidak di situ. Yang pertama, pikiran kacau. Mudah marah. Keras hati, sulit menerima nasihat. Merasa dirinya benar terus. Tidak bisa memahami dampak perbuatannya. Tindakannya ngawur, tidak terkendali. Kemudian yang paling pokok, yang terakhir itu. Orang duwe isin, orang duwe wedi. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut. Termasuk kepada Tuhan. Itu berarti peteng sudah. Nah, ini kebalikannya peletik tadi. Nah, masuknya peteng itu karena pertama terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, abai terhadap diri, tidak eling lagi. Yang ketiga, ketika ego menguasai diri kita. Yang keempat, ketika kita tamak, amarah, dendam, sombong, iri, dengki, dan semua emosi negatif. Yang terakhir, biasanya kita sudah kehilangan panutan. Kita tidak punya teladan lagi, tidak punya orang yang kita takuti, kita sungkani tempat kita belajar, akhirnya ngarang sendiri, merasa benar sendiri. Ini bahayanya. Oke ya, ini sebenarnya gambaran bagaimana manusia bisa berubah. Karena bisa meletik, bisa peteng. Cuma sekaligus ayo kita hati-hati, semoga kita tidak peteng. Semoga kita senantiasa meletik. Nah, baik, ada banyak peribahasa, ada banyak pitutur lain yang sebenarnya nyambung dengan janmotan kena kiniro ini. Saya ambil beberapa ya, ini contoh saja, tidak harus saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama, pitutur yang berkaitan adalah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Mari kita tidak mudah kagum, tidak mudah kaget, tidak mentang-mentang.
Kita sering salah prediksi, kita sering salah paham, terlalu meninggikan orang karena kagum, atau terlalu merendahkan orang karena tidak suka. Atau kita mentang-mentang sesuai posisi kita. Ini biasanya nabrak janmo tan kena kiniro tadi. Kita memutlakkan sesuatu. Kenapa sih kita dilarang gumunan, kagetan, dumeh? Karena orang yang sedang gumun atau heran, orang yang sedang kaget, orang yang sedang mentang-mentang itu pikirannya sedang gelap. Tidak jernih. Kalau kita terpesona dengan sesuatu, kita kaget, takjub dengan sesuatu, apalagi kita mentang-mentang merasa tinggi, merasa besar, tentu saja pikiran kita sedang tidak jernih. Ya dunia ini memang banyak hal yang tidak terduga. Hidup ini banyak hal yang mengejutkan kita, tapi jangan gampang terpengaruh. Apalagi media-media hari ini itu kan selalu memang nyari berita yang mengejutkan. Kita itu kalau kata dulu filosof Prancis yang Brodiat, kita ini masyarakat epilepsi. Jadi kita itu seperti orang epilepsi. Orang epilepsi itu kan kalau sedang penyakitnya datang itu kan dia tegang, kejang-kejang. Terus kalau sembuh ya biasa lagi. Kalau kumat lagi, kejang-kejang lagi. Nah, pikiran kita itu seperti itu setiap hari. Kita kaget tiap hari. Ada berita kaget, ada berita kaget, ada berita kaget. Media juga memang selalu mencari sudut pandang yang mengagetkan. Loh, orang kaget itu cirinya antara lain pikirannya tidak jernih. Karena terlalu terpesona oleh kekagetannya. Maka orang Jawa menyarankan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Biar tidak tadi salah menilai. Karena janmo tan kena kiniro. Dulu kita kagumi luar biasa orang ini, hebat orang ini. Itu kan kagum. Begitu belakangan, alah podo wae. Ternyata tidak ada bedanya. Nah, kita sering begitu. Kita kesusu kagum, kesusu kaget. Ternyata ya tertipu. Atau kesusu benci. Begitu belakangan, ternyata baik juga orang ini. Jadi kekagetan, keheranan, kementang-mentangan itu membuat pikiran kita tidak jernih. Baik, ada lagi pitutur kedua. Ini juga berkaitan dengan janmo tan kena kiniro, yaitu urip kuwi wang sinawang. Hidup itu saling menilai. Jadi sementara kita kadang menilainya dangkal, orang itu selalu seringnya melihat orang lain itu lebih enak dari dirinya. Yang mahasiswa lihat kakak kelasnya lulus, enak ya sekarang sudah lulus, saya masih harus kuliah, masih harus nulis skripsi. Yang sudah lulus lihat yang mahasiswa, oh enak masih mahasiswa, sekarang saya pengangguran. Kalau ditanya jawabnya susah, kemarin ditanya enak, masih mahasiswa, sekarang apa yang dilakukan? Tidak tahu, nganggur sekarang. Wang sinawang. Yang jomblo lihat yang punya pasangan iri. Enak sudah punya pasangan kemana-mana berdua. Yang punya pasangan lihat yang sendirian, iri juga. Enak dia bebas sendirian, saya sekarang ribet, tidak bebas, mau apa-apa diatur. Jadi hidup itu selalu wang sinawang. Kita melihat orang lain secara dangkal. Orang lain selalu lebih enak. Orang lain selalu lebih bahagia. Kita melihat dari tampilan luarnya. Kita sering berhenti hanya di persepsi. Melihat tampilan luar terus merasa sudah tahu.
melihat fakta dangkal, merasa kita sudah detail sampai dalam. Jadi ada orang yang kelihatannya bahagia, padahal mungkin dia sedang berjuang mati-matian. Ada yang kelihatannya keras, padahal mungkin hatinya lembut. Ada yang kelihatannya rendah, hina, padahal mungkin dia menyembunyikan ketinggian martabatnya sendiri. Itulah yang disebut urip kuwi wong sinawang. Jadi manusia itu karena cenderung tidak puas, tidak bersyukur, terus selalu melihat orang lain lebih enak dari dirinya. Baik, ini yang kedua, ini peribahasa pitutur yang nyambung dengan janmo tan kena kiniro. Ada lagi, ini juga. Kalau ini agak panjang dan nyambung sebenarnya. Ini sering dipakai, diuraikan para tokoh. Coba kita dengarkan ya, kenapa sih janmo tan kena kiniro? Ini utuh. Yang pertama, ora kabeh wong pinter kuwi bener. Tidak semua orang pintar itu benar. Yang kedua, ora kabeh wong bener kuwi pinter. Tidak semua orang yang benar itu pintar. Yang ketiga, akeh wong pinter ning ora bener. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Lan akeh wong bener senajan ora pinter. Dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tak lanjutkan ya sampai tuntas. Nanging tinimbang dadi wong pinter sing ora bener, luwe becik dadi wong bener senajan ora pinter. Tetapi daripada menjadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar. Ana sing luwih prayoga, yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Ada yang lebih utama, yaitu menjadi orang pintar yang selalu melakukan kebenaran. Minterno wong bener kuwi luwih gampang timbang bener ke wong pinter. Jadi memintarkan orang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang pintar. Bener ke wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Membenarkan orang pintar itu memerlukan jernihnya hati dan luasnya dada. Ini nanti bisa direnungi ya, ini agak panjang. Tapi menunjukkan bahwa manusia itu tidak sepasti itu. Ada orang pintar, tapi tidak semua orang pintar itu benar. Banyak loh orang pintar yang tidak benar. Pinter sih pikirannya, tapi kelakuannya merusak. Kalau tidak percaya silakan dicek. Coba dicari penjahat-penjahat dengan kerugian negara paling besar itu orang-orang pinter. Jadi ora kabeh wong pinter kuwi bener. Kadang-kadang kita itu terdistraksi oleh kepinterannya, menganggapnya dia pinter loh, dia dokter loh, dia sudah guru besar loh. Iya sih, tapi ya tidak semua orang pinter benar. Dan juga tidak semua orang benar itu pinter. Banyak orang yang kelakuannya sudah benar meskipun dia tidak seunggul itu secara ilmiah, secara akademik, secara kepinteran. Tapi benar yang dia lakukan. Banyak orang pintar tapi tidak benar, dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar.
Tapi dibandingkan orang pinter yang tidak benar, lebih baik kita jadi orang benar, meskipun tidak pinter. Yo kalau bisa, yo pinter, yo bener. Tapi kalau kita harus milih, minter ke wong bener apa bener ke wong pinter, lebih gampang minter ke wong bener. Kenapa? Karena bener ke wong pinter itu abot, mesti ngeyele luar biasa. Wong dia pinter. Jadi gak gampang-gampang kamu perlu debat 3 hari 3 malam. Dan itu pun mungkin kalah kita. Kenapa? Ndak gampang bener ke wong pinter. Jadi bener ke wong pinter itu perlu hati jernih, dada yang luas. Harus sabar. Ndak gampang. Baik, ya ini bisa diulang-ulang ya untuk bahan kita muhasabah. Kita ini termasuk yang mana? Semoga tidak yang paling jelek. Wis ndak pinter, ndak bener. Itu tragedi sudah kalau sudah itu ya. Ya, baik. Nah, ini pertimbangan waktu. Masih tinggal babak terakhir. Seperti kemarin kita ambil wayang, sekarang juga kita ambil gambaran makna janmo tan kena kiniro dari kisah wayang. Cuma kita ambil wayang Jawa ya, bukan Mahabharata versi India. Di wayang Jawa menarik untuk menggambarkan janmo tan kena kiniro itu, antara lain saya ambil di kisah ini, filosofi-filosofi tadi hidup. Teman-teman mungkin sering dengar ya ceritanya Petruk dadi ratu. Petruk itu sebenarnya dia hanya punya punakawan, rakyat level rendah. Tapi di cerita ini tiba-tiba dia jadi raja. Jadi itu kalau di cerita wayang ya. Ketika ada seorang dewi namanya Dewi Mustokoweni dari kerajaan Manik Mantoko. Dewi ini berhasil mencuri jimat Kalimosodo miliknya Prabu Yudhistira. Dengan trik dia, dengan nyamar jadi Gatotkaca. Nah, jimat ini jadi rebutan, terjadi kekacauan. Nah, saat kekacauan mencari jimat itu, nanti tiba-tiba akhirnya jimat itu dipegang oleh Petruk. Meskipun tidak sengaja, Petruk ini tiba-tiba dapat jimat Kalimosodo. Petruk yang tidak sengaja dapat jimat ini, dengan dahsyatnya jimat yang dia pegang, dia punya banyak kekuatan. Dia punya banyak kesaktian. Akhirnya dia bisa jadi raja. Di kerajaan Loji Tengoro. Dia mengangkat dirinya jadi raja, gelarnya Prabu Welgeduelbeh. Ya. Ini pokoknya wong ini buat cerita carangan kalau diwanya Prabu Welgeduelbeh atau Prabu Kantong Bolong. Nah, cuma ya karena semula rakyat kecil tiba-tiba jadi raja, ya dia sakti bisa menaklukkan mana-mana, kerajaan-kerajaan lain tidak bisa melawan dia. Dari rakyat kecil jadi raja, wataknya berubah. Kalau semula rendah hati, suka guyon, nyaman, asik dalam pergaulan, dia berubah jadi sombong, berubah jadi sewenang-wenang, jadi adigang, adigung, adiguno. Petruk yang menggembirakan, menyenangkan pada awalnya tiba-tiba berubah jadi memuakkan. Dia jadi rusak. Ya akhirnya karena perilakunya Petruk ini sudah menggelisahkan, terus turunlah menaklukkannya karena satu-satunya yang bisa menaklukkan ayahnya, yaitu Semar. Jadi
Ya Semar itu kan dewa juga, Sang Hyang Manikmaya, Badrana ya ayahnya sendiri. Semar yang tahu kelemahannya Petruk dan bisa mengambil jimat Kalimasodra dari Petruk, terus menyadarkan Petruk, Petruk kamu itu hakikatnya Punakawan, bukan raja. Jadi lakukan saja sesuai peranmu. Ini ceritanya Petruk jadi ratu. Coba kita cek ya, narasinya kisah Petruk jadi ratu itu sehubungan dengan Janma Tan Kena Kinira. Petruk ini rakyat jelata, tiba-tiba jadi ratu. Maka Janma Tan Kena Kinira. Manusia itu tidak bisa diprediksi. Jangan merendahkan orang loh. Orang yang kamu anggap rendah bisa saja tiba-tiba derajatnya naik tinggi. Yang kedua, sifatnya Petruk berubah drastis. Ini juga Janma Tan Kena Kinira. Jangan dikira sifat watak itu menetap. Kemarin dia menyenangkan, besok bisa menyebalkan. Kemarin dia dipuji banyak orang, besok bisa saja dia dimaki banyak orang. Maka mengagumi orang atau membenci orang, jangan semutlak itu. Kemudian kelihatan kan sisi buruknya Petruk juga sisi baiknya Petruk sama-sama terlihat. Dan itulah manusia. Dalam dirinya tersimpan potensi kebaikan juga potensi keburukan. Kekuasaan pada akhirnya membuka misteri siapa Petruk yang sebenarnya. Oleh karena itu manusia jangan hanya dilihat luarnya. Siapa tahu ketika diberi peran berbeda, dia berubah. Yang selama ini positif jadi negatif atau sebaliknya. Dan terus dari rakyat biasa jadi raja, kembali lagi ke rakyat biasa, itulah narasi hidupnya manusia. Naik dan turun. Itulah Janma Tan Kena Kinira. Jadi ayo kita melihat siapapun jangan berlebihan. Saya kritik orang ini dalam kasus ini. Tapi kalau di kasus yang itu saya puji orang ini. Ini fair namanya. Kalau kita kan selalu terus diserang seutuhnya orangnya. Padahal orang ini naik turun berubah. Dan tidak berubah. Jadi orang ini kalau bagian ini bagus. Tapi ketika di bagian ini dia jelek. Itu bagi saya lebih menyenangkan kalau kita bisa menilai secara adil seperti itu. Tapi kita selalu mengeneralisir orang. Dia orang jahat, dia orang baik, dia orang hitam, dia orang putih sepenuhnya. Ini yang justru kadang-kadang menyusahkan hidup kita sendiri. Kita cek lagi ada gambaran lain. Kalau di wayang terkenal sekali tokoh ini. Karno. Kalau di Jawa kadang disebut Adipati Karno. Di lakon Banjaran Karno. Banjaran itu kayak biografi, perjalanan hidup dari awal sampai akhir. Karno ini sosok manusia yang kompleks, paradok, misterius. Dia ini lahir tidak sengaja. Dari Dewi Kunti yang nyoba-nyoba mantra. Dari Resi Durwoso yang karena dia nyoba mantra itu terpaksa nanti terus dia mendapatkan Karno sebagai anaknya. Terus Karno ini dibuang ke sungai karena khawatir jadi masalah. Terus dia dibesarkan oleh seorang kusir kereta. Terus dia belajar banyak ilmu sampai sakti. Mengalahkan para kesatria. Terus dia bersahabat dengan Duryudana. Dia berperang melawan para Pandawa meskipun hakikatnya dia saudara tuanya. Dia yang paling nomor satu. Pandawa kan putra-putranya Dewi Kunti, sementara dia anak pertama harusnya. Dan akhirnya dia tewas di tangan saudaranya sendiri. Dia tewas di tangan saudaranya, tapi banyak orang bersimpati pada Karno ini. Dia kalah, tapi rasanya kayak menang. Ini
bolak-balik cerita narasinya, naik turun. Banjaran Karno. Dia lahir sebagai bangsawan tapi hidup jadi orang rendah. Ayo kita mau muji kebangsawanannya atau melecehkan kerendahannya. Dia musuhnya Pandowo, tapi dia ini berhati mulia. Dia ini banyak dapat anugerah dewa. Dia punya prinsip, siapapun orang minta padaku tidak akan aku tolak. Sampai kemudian senjatanya yang paling ampuh waktu perang diminta dikasihkan. Perisainya diminta dikasihkan. Jadi kita ini nganggap dia jahat karena membela Kurawa, tapi kok mulia hatinya. Sulit kita memvonis dia jadi orang jahat. Dia dilecehkan banyak orang karena bukan kesatria, tapi sifat dan perilakunya lebih kesatria dari para kesatria. Wah, ini sulit kita menilainya. Mendukung Kurawa karena sudah terlanjur berjanji, sumpah setia pada Duryodhana, meskipun dia tahu mereka salah. Dan dia tahu dia akan kalah. Oh, ini manusia itu sekompleks itu. Maka janmo tan keno kiniro. Jangan gampang memvonis. Sekilas orang akan, dia akan Kurawa Pak, berarti jahat, berarti jelek. Tidak sesimpel itu. Bahkan tokoh-tokoh jahat kalau di wayang itu selalu ada Yudhistira yang tokoh Pandawa paling tua itu kan hatinya paling lembut, paling tidak pernah salah. Tapi begitu main judi, dia akan lupa diri sampai istananya, saudara-saudaranya, istrinya dipertaruhkan di medan judi. Arjuna kalau dalam wayang Jawa, Arjuna ini lembut, sakti, tapi suka perempuan kalau di wayang Jawa. Jadi masing-masing ada kelebihannya, ada cacatnya. Itulah manusia. Janmo tan keno kiniro. Ada lagi satu cerita yang kalau di wayang itu Rahwana. Rahwana ini juga sangat kompleks. Kita mungkin tahunya Rahwana yang menculik Dewi Sinta gitu aja kan. Tidak sesimpel itu. Rahwana ini yang pertama, coba paradok pertama. Dia ini anaknya orang suci, cucunya resi besar, Resi Wisrawa, punya saudara-saudara utama Kumbakarna, Wibisana. Ternyata lahir di keluarga yang suci tidak selalu melahirkan orang-orang yang suci. Keturunan orang suci tidak jaminan selalu suci. Ini Rahwana. Jadi dia keturunan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Terus Rahwana ini pada waktu mudanya itu spiritual. Jadi dia ini pendeta, dia belajar topo, belajar laku spiritual, menguasai wedo, dihormati banyak resi. Kalau di Islam mungkin sudah wali makomnya. Rahwana ini secara spiritual. Tapi begitu jadi raja, dia mulai bermasalah. Nah, ini paradoknya. Jadi pendeta ketika jadi penguasa terus jadi angkara murka. Jadi raja dia angkara murka, tapi di satu sisi hidupnya Rahwana ini sangat mencintai keluarganya. Sangat menghormati ibunya, sangat mencintai adik-adiknya, sangat mencintai putra-putranya. Beliau ketika Kumbakarna gugur ya nangis. Sangat setia dengan ibunya. Tidak mau sedikit pun menyakiti hati ibunya. Ini satu sisi paradoknya seorang Rahwana. Paradok keempat, dia sangat mencintai Dewi Sinta. Tapi cinta yang tidak sehat. Cinta yang obsesif. Dulu kita pernah menjelaskan di Erich Fromm. Jadi cinta yang ingin menguasai. Cinta yang obsesif, cinta yang posesif, cinta yang egois. Jadi padahal harusnya cinta itu mengejar kebahagiaan yang dicintai, bukan kepuasan yang mencintai.
Tapi di Rahwana, cintanya adalah cinta yang obsesif dan posesif. Sehingga justru menyakiti dan menyakitkan yang dicintainya. Nah, itu paradoks keempat. Paradoks kelima. Dia ini musuh publik, dibenci orang banyak, tapi sebagai raja, di luar tadi menculik Dewi Sinta, beliau tergolong raja yang dihormati karena keadilannya. Jadi penjahat yang kita anggap jahat itu bisa saja tidak sepenuhnya jahat. Manusia itu tidak hitam putih, tapi kalau mau digambarkan ya gradasi. Ya hitam, ya putih, ada abu-abunya, mungkin ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang, dan seterusnya. Itulah gambaran jiwa kita. Tidak bisa digeneralkan begitu saja sepenuhnya bahwa dia ini baik sepenuhnya atau jelek sepenuhnya. Tidak ada orang yang sempurna baik sepenuhnya atau sempurna jahat sepenuhnya. Manusia lebih kompleks. Bahkan orang yang egois mengikuti hawa nafsunya, di satu titik kecil sebenarnya dia positif karena peduli dengan dirinya. Meskipun mungkin gradasi hitamnya besar. Baik ya, teman-teman, semoga bisa ditangkap tentang Janmo Tan Keno Kiniro ini. Jadi manusia itu jangan dikira hanya dari tampilannya saja. Oke, ini bonus. Tiba-tiba tadi saya mau ngaji, ketemu hadis ini. Tidak apa-apa ya, biar saya khawatirnya sejak tadi ada yang nunggu ini ngaji, tidak ono Quran, tidak ono hadis. Di sini untuk menghalalkan ngajinya ini ada hadis. Ini sahih ya, rawahu Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah satu ketika beliau bersabda, ruba as'asa madfu'in bil abwab lau aksama alallahi la'abarrohu. Berapa banyak orang yang kasar. As-as itu rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan diusir dari pintu-pintu. Padahal seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan menepatinya. Maka jangan lihat manusia dari casingnya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Siapa tahu orang ini dicintai oleh Allah, dijamin oleh Allah. Yang setiap kali dia bicara akan Allah kabulkan. Ini peringatannya Nabi ya, untuk kita agar tidak mentang-mentang menilai orang hanya dari tampilannya. Kita tidak tahu sedekat apa dia di hadapan Allah, bagaimana Allah melihat dia. Karena kalau Allah menganggap dia kekasihnya, meskipun kita menganggap dia tidak mungkin orang begitu kekasihnya Allah, kita tidak tahu rahmatnya Allah jatuh pada siapa. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani bilang, hati-hati ketika kita menilai orang, mari kita menilai positif saja. Kalau kita lihat orang yang lebih tua, mari kita anggap dia ibadahnya lebih banyak dari kita. Kalau kita lihat orang yang lebih muda, mari kita baca dia sebagai orang yang dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau kita lihat orang yang mungkin jahat, buruk, dosanya banyak, mari kita baca dia. Siapa tahu nanti dia bertobat dan dia nol lagi. Sementara kita yang merasa benar, dengan kesombongan kita justru kita dianggap rendah oleh Allah. Dan lain sebagainya. Ini cara kita ya membaca manusia yang lain biar kita tidak sewenang-wenang, tidak mentang-mentang. Baik, saya kira itu teman-teman untuk ngaji kita malam hari ini. Janmo Tan Keno Kiniro. Insya Allah minggu depan kita
tambah satu lagi filosofi Jawa. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Kita belajar filsafat cinta khas Jawa. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.